orang-orang yang mempersoalkan ijazah ini merasa sudah tidak punya jalan untuk keluar dalam menghadapi ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kita lihat dia menghubung-hubungkan pula ada aktor baru yang muncul yang namanya Subhan yang memperkarakan ijazahnya Mas Gibran. Lagi-lagi ini seperti suatu skenario besar yang memang dibuat oleh ada dirijen yang mengorkestrasi semua ini, sehingga dengan target politiknya adalah bagaimana mendowngrade dari Pak Presiden dan dari mantan Presiden Pak Jokowi dan juga dengan Mas Wapres Mas Gibran, sehingga target utamanya adalah bagaimana menafikan semua program-program yang telah berhasil oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun beliau memimpin Indonesia, sehingga legasi-legasi beliau itu didowngrade sedemikian rupa dengan tujuan adalah 2029 nanti. Kontroversi mengenai ijazah Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Salah satu pendukung Jokowi, Andi Azwan, dengan lantang menyampaikan tuduhan bahwa ada aktor besar di balik munculnya nama Subhan dan Roy Suryo dalam kasus ini. Hal itu menindaklanjuti ucapan Jokowi bahwa ada orang besar yang mengorkestrasi ijazah dirinya dan juga anaknya Gibran. Apapun buat mereka, semua yang dibuktikan secara hukum dan juga oleh instansi pemerintah dinafikan oleh mereka bahwa itu adalah sesuatu yang direkayasa, dan mereka menurut mereka bahwa mereka lah yang paling benar untuk itu. Saya bisa bilang kan, untuk pada mereka itu adalah sontoloyo semuanya, ya, karena apa yang dia lakukan itu bukan lagi merupakan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas argumen-argumen gila mereka semua itu. Ya, saya katakan agak keras untuk katakan itu, karena ini akan berkembang terus. Apa yang dikatakan Pak Jokowi nanti ijazah Gibran, kemudian ijazah cucunya akan dihasilkan seperti itu. Jadi ya, kalau menurut saya, ya sadarlah yang ada di belakang mereka itu semua, ya, bahwasanya ini persatuan Indonesia ini kita kedepankan gitu. Jangan membuat satu kegaduhan. Kemarin kita menghadapi bagaimana hebatnya, ya, amok massa, demonstrasi yang sudah ditunggangi oleh organisasi tanpa bentuk itu, sehingga membuat suatu porak-poranda kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau itu terus dilaksanakan, terus dikerjakan oleh mereka itu, kan ijazah itu sendiri sudah masuk ke proses di Polda Metro Jaya, ya, sehingga menunggu mereka dijadikan terdakwa, ya, sehingga mereka tidak lagi dipercepatlah dari Polda Metro Jaya, sehingga mereka tidak lagi untuk membuat suatu manuver-manuver yang ingin membuat opini jahat kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dalam sebuah wawancara terbuka, Andi Azwan menilai kemunculan Subhan dan Roy Suryo tidak lepas dari agenda politik tertentu. Menurutnya, kasus ijazah yang terus dipersoalkan bukanlah sekedar kritik biasa, melainkan upaya sistematis untuk merusak legasi atau warisan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dengan nada keras, Andi Azwan menyebut Subhan dan Roy Suryo sebagai sosok yang menurut istilahnya sontoloyo, bahkan orang gila. Ia berargumen bahwa keduanya sedang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalau bicara soal kebenaran, harus ada bukti, harus ada fakta, bukan hanya opini atau asumsi yang digoreng ke publik. Ada orang yang memang sengaja mengorkestrasi ini semua, sehingga rasanya berbulan-bulan, bertahun-tahun tak pernah usang isu ijazah ini, Bang. Ya, itu ada. Dan saya yakin Pak Jokowi juga mempunyai catatan itu. Kalau ada siapa, Bang? Sebutkan saja, Bang. Kalau ada siapa, Bang? Orang partai politik, orang swasta, pengusaha, atau siapa? Ya, ini jadi kan ini bukan hanya satu orang kalau kita bilang ini ya. Bisa dari partai politik, ya. Bisa dari non partai politik dengan tujuan yang sama. Juga ada juga lah, ya. Artinya organisasi-organisasi pada saat beliau menjabat sebagai presiden, kemudian organisasi itu dibubarkan, dan dia juga mempunyai jaringan di luar gitu. Jaringan-jaringan di luar itu, ya mereka, ya kalau kita lihat, napas mereka begitu panjang sekali gitu. Setiap ada case, ada sesuatu yang baru, mereka melakukan suatu konferensi pers, dan ini kan nggak main-main untuk melakukan itu. Nah, yang kalau kita lihat itu betul adanya, yang menurut kami, ya, sebagai Jokowi mania ini, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu betul adanya, dan itu pasti sesuatu yang kalau kita ucapkan secara verbal itu kan akan membuat kegaduhan baru. Nah, biarlah ini berjalan seperti apa, dan kita bisa juga nanti kita buktikan nanti di pengadilan seperti apa di Polda Metro Jaya gitu. Andi Azwan kemudian menuding tidak mungkin Subhan dan Roy Suryo bergerak sendiri.
Ia meyakini ada aktor besar, orang kuat yang berada di balik layar, yang sengaja mendorong isu ini agar terus menggelinding di masyarakat. Ada orang besar yang bermain di sini. Mereka menggunakan Subhan dan Roy Suryo sebagai corong untuk menyerang Jokowi lewat isu ijazah. Menurut Andi, langkah ini bukan hanya menyerang personal Jokowi, melainkan juga mencoba meruntuhkan legitimasi keluarga Jokowi, termasuk posisi Gibran yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Yang dikatakan oleh siapa Mas Roy Suryo ya, ini kembali lagi nih, di belakang semua ini juga Mas Roy Suryo ini yang mengfeeding oleh saudara Subhan ini, yang jelas notabene-nya ini adalah, mohon maaf ya, waktu kemarin-kemarin kan mereka ini kan adalah calegnya Partai Demokrat kan begitu. Tapi hati-hati ya, Bang Yaswan, khawatir tuduhan Anda tidak berdasar Bang. Demokrat itu tidak ya, tidak ada hubungan untuk itu. Saya disclaimer dulu ya, tidak ada hubungan untuk itu. Tapi yang saya lihat ini adalah bagaimana ya kenapa Mas Roy Suryo ini kembali lagi gitu loh, membuat sesuatu kegaduhan mengenai ijazahnya Mas Gibran itu gitu loh. Yang jelas buat saya adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada yang mengorkestrasi untuk itu. Ya salah satunya kan pelakunya juga ada yang memberikan feeding itu kan ya, Bung Roy Suryo itu. Baik. Juga gitu kan. Ya, dengan ya kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh ya yang sudah mendeklar itu ya, yang kemudian mereka bergabung, yang dibuat katakan sekretariat bersama pada saat terjadinya kemarin itu di demonstrasi itu ya, saya sebutin aja situ kan ada Refli Harun, ada teroris ya, teroris itu Tifa, Roy dan Rismon di situ kan, dan banyak yang lainnya gitu. Ia menilai isu ini sengaja dimainkan untuk melemahkan pengaruh politik Jokowi dan memastikan legasi kepemimpinannya tidak diingat sebagai sesuatu yang positif. Dalam pandangannya, tudingan-tudingan tersebut adalah bagian dari strategi politik untuk mengaburkan capaian nyata selama 1 dekade pemerintahan Jokowi. Kini terlibat langsung dengan mendukung gugatan hukum terhadap keabsahan ijazah Gibran. Isu ini memana sejak sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isu ijazah Gibran Raka Buming Raka bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, riwayat pendidikan putra sulung Jokowi ini sudah menjadi bahan perdebatan. Gibran mengklaim lulus dari Management Development Institute of Singapore di Singapura dengan gelar sarjana manajemen. Namun tudingan muncul bahwa ijazah S1-nya bermasalah, termasuk penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dianggap tidak logis karena latar belakang pendidikan SMA-nya yang dipertanyakan. Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta tapi tidak lulus, kemudian pindah ke SMK Kristen 1 Surakarta dan juga tidak menyelesaikan studi. Meski begitu, ia mendapatkan surat penyetaraan setara lulus SMK dari Dikti yang memungkinkan kuliah S1. Roy Suryo menyebut ini tidak masuk akal, karena bagaimana seorang dengan latar belakang SMK bisa langsung setara untuk S1 tanpa proses yang jelas. Puncaknya, pada 8 September 2025, warga sipil bernama Subhan Palal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut pembuktian keabsahan ijazah SMA Gibran. Dalam pernyataan yang viral di media sosial, Roy Suryo membandingkan kasus ini dengan tokoh pahlawan seperti Bung Hatta yang menurutnya memiliki integritas pendidikan tinggi. Berbeda dengan dugaan pemalsuan ijazah era sekarang, isu ini juga terkait dengan tudingan serupa terhadap ijazah ayahnya Jokowi yang pernah menjadi kontroversi pada tahun 2022 hingga sekarang.